konsisten bersih-bersih. Kasus mega korupsi yang bikin geleng-geleng kepala bak tiada habisnya di negeri ini. Seperti patah tumbuh hilang berganti. Satu kasus belum tuntas dan masih cetar, sudah muncul kasus menghebohkan lainnya. Hal ini yang terjadi pada terungkapnya kasus sulap Pertalite menjadi Pertamax yang diduga merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah oleh para pejabat Pertamina Patraniaga. Angka sebesar itu jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika terbukti benar dugaan kerugian itu, maka betapa malangnya negeri ini. Uang sebesar 193,7 triliun rupiah itu setara dengan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI yang mencapai 165 triliun rupiah, ditambah dengan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sekitar 30 triliun rupiah. Ada 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Namun yang mengerikan bahwa kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah hanya total kerugian hingga tahun 2023. Artinya, jumlah kerugian negara dalam kasus ini bisa jadi lebih besar lagi. Di tengah kesulitan pemerintah mengatur APBN yang terancam kian mengalami pembengkakan defisit, tindakan bersih-bersih tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sudah sepatutnya pula PT Pertamina Persero juga melakukan operasi bersih-bersih secara besar-besaran di dalam untuk memulihkan kepercayaan publik yang sudah susah payah dibangun. Gerakan bersih-bersih ini perlu mengingat dugaan kerugian yang timbul terjadi di wilayah yang bersentuhan langsung dengan publik. Ibarat kanker, apa yang dilakukan dengan bersih-bersih ini demi menghilangkan penyakit ganas yang menggerogoti tubuh. Kejagung juga mesti memastikan menjangkau semua pihak yang terlibat dalam laku lancung itu. Dengan nilai korupsi yang fantastis tersebut, bukan tidak mungkin juga ada lagi pemain-pemain lain yang terlibat. Sebab modus yang digunakan oleh pelaku-pelaku korupsi migas ini juga bukan modus baru. Modus yang digunakan masih modus lama, yakni memarkup atau menaikkan harga impor minyak mentah dan bahan bakar minyak. Artinya, para koruptor tersebut benar-benar mengetahui ruang-ruang dan celah-celah untuk dikorupsi. Dengan kasus korupsi yang semakin menggila ini, sudah sepatutnya hukuman terhadap para tersangka dijatuhkan seberat-beratnya. Aksi mereka selain menguras keuangan negara juga merugikan masyarakat banyak sebagai pengguna bahan bakar minyak atau BBM. Rakyat bahkan punya hak mendapat kompensasi bila terbukti dirugikan oleh aksi tersebut. Gerakan bersih-bersih ini bila konsisten dijalankan akan membawa dampak positif bagi penyelamatan keuangan negara. Bahkan, jangan-jangan hasilnya lebih dahsyat daripada gerakan efisiensi yang tengah digalakan.